warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleha yang sedang berada di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema ketiga, subtema ketiga dan pembelajaran kelima. Silakan disiapkan alat tulis dan bukunya. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, jika sudah, marilah kita simak beberapa penjelasan dari video berikut ini. Yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menjaga kesehatan organ pencernaan dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Selain itu, ternyata makanan yang kita makan haruslah memenuhi syarat sebagai makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal mempunyai arti makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Makanan halal terbuat dari zat-zat yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal juga. Adapun kata thayyiban atau thayyib menunjukkan sesuatu yang baik untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Thayyib berkaitan dengan standar keamanan, kebersihan, dan manfaat bagi tubuh kita. Tidak mengandung berbagai zat kimia seperti pengawet formalin, pewarna buatan, pemanis buatan, dan penyedap buatan, serta pestisida kimia yang dapat membahayakan pada tubuh kita. Makanan atau minuman bisa jadi halal tapi tidak thayyib atau tidak baik bagi tubuh kita. Bila dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu makanan atau minuman, semestinya ia tidak boleh dikonsumsi. Misalnya, ayam goreng yang enak dan lezat tetapi tidak disembelih dengan menggunakan nama Allah, maka ayam goreng tersebut menjadi tidak halal dan kita tidak boleh menyantapnya. Atau sebaliknya, ayam itu disembelih dengan nama Allah, namun orang yang akan menyantapnya mempunyai kolesterol tinggi, maka ayam itu tidak boleh atau tidak thayyib baginya. Begitulah agama kita memelihara kesehatan tubuh kita. Dalam makanan, bukan sekedar makan dan minum di dunia, tapi ada dampak di akhirat kelak. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang makanan yang halal dan thayyiban, berikutnya kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia mengenai iklan pada media elektronik. Hari ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi baik atau tidaknya atau persiapan dalam membuat iklan pada media elektronik. Anak-anak, pembuatan iklan cetak maupun iklan media elektronik sangatlah membutuhkan kreativitas. Iklan yang kita tawarkan harus terlihat menarik, tentu saja harus mempengaruhi konsumen atau calon pembeli agar ia tertarik pada produk yang kita pasarkan. Jika iklan terlihat menarik, maka kesempatan untuk dia membeli produk kita akan semakin besar. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik. Pertama, kalian harus menyiapkan naskah iklan yang digunakan. Jadi kita harus menyiapkan naskah apa dulu yang akan mau kita bacakan atau bicarakan. Yang kedua, kita harus memeriksa naskah yang telah dibuat. Setelah kita membuat naskah yang kita mau iklankan, maka kita harus memeriksa kembali tulisan yang sudah kita persiapkan. Berikutnya, yang ketiga, kita harus menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang sudah kita tulis. Apa-apa saja perlengkapan yang bisa menjadi pendukung, maka kita harus persiapkan. Yang berikutnya, kita harus menyiapkan para pemeran atau casting atau pemeran pada sebuah iklan media elektronik. Contohnya, kita akan membuat iklan susu coklat, maka kita harus siapkan siapa saja yang berperan sebagai tokoh dalam iklan tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan latihan
sesuai dengan naskah yang telah kita buat. Tujuan utama sebuah iklan adalah agar dapat mempengaruhi konsumen atau pembeli untuk membeli produk atau jasa yang kita sudah tawarkan. Maka pembuat iklan akan merancang dengan sedemikian rupa iklan yang menarik bagi para pembacanya. Demikianlah penjelasan tentang iklan pada media elektronik. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang karya seni khas dari daerah di Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang batik-batik yang ada di Indonesia. Beragam batik yang ada di Indonesia tentu sangat banyak untuk kita ketahui. Batik ini juga menjadi salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Lalu apa saja batik yang ada di Indonesia? Marilah simak video penjelasan berikut ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak soleh dan soleha, sudah selesai penjelasan dari apa yang sudah Pak Guru terangkan. Pembelajaran hari ini cukup sampai sekian ya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah Pak Guru sampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan pada wali kelas masing-masing. Terakhir pesan Pak Sigit, tetap sehat di rumah, meskipun kita tetap di rumah belajar dan ibadahnya tidak boleh berkurang, harus tetap lebih semangat. Mudah-mudahan tetap berdoa Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.